Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali 0,2% di level 8.139. Jika kita perhatikan hari ini transaksi asing untuk market reguler itu net sell 472 miliar, namun untuk market tuna dan negosiasi ada net buy 2,5 triliun. Sehingga total transaksi asing di all market itu net buy 2 triliunan. Lalu untuk kurs rupiah hari ini ternyata masih mengalami penguatan 0,2% di level 16.607 rupiah per 1 US dollar. Tentu saja kita cukup senang ya bahwa hari ini IHSG kita masih bisa naik. Namun bukan hanya IHSG atau market saham Indonesia saja yang naik, guys, melainkan bursa saham Asia lainnya juga ikut melesat. Bahkan emas dan Bitcoin sempat menyentuh rekor barunya. Tapi kalau misal kita perhatikan cukup miris ya bahwa kenaikan IHSG ini tidak dibarengi dengan kenaikan saham big banks. Jadi yang bisa menaikkan IHSG di beberapa tahun ini memang bukan hanya big banks, guys, melainkan adanya saham-saham konglomerasi yang memiliki market cap besar yang ibaratnya bubble gitu ya, market market cap-nya besar, sehingga jika harga sahamnya dinaikkan, tentunya dengan modal yang tidak sebesar untuk menaikkan big banks, itu juga bisa menaikkan IHSG. Jadi dengan modal yang lebih sedikit ya, investor besar bisa menaikkan IHSG tanpa mengakumulasi saham big banks. Teman-teman bisa paham ya? Jadi big banks-nya jika kita perhatikan sih terutama oleh investor asing ini cukup ditinggalkan, bahkan sampai hari ini pun masih dijual. Padahal kita melihat sudah menyentuh level support-nya. Nah, untuk BBRI hari ini lanjut turun 0,8% di level Rp3.660 per saham. Dan masih ada big distribution terutama dari investor asing, ada YUZPBK. Di sisi lain investor retail masih masuk akumulasi, ada XLSQ, PD, XC dan lainnya. Saya harapkan sih semoga teman-teman yang sedang melakukan averaging down atau mungkin re-entry kembali untuk saham big banks ini tidak all in ya, karena saya melihat masih akan cukup panjang, guys. Terutama untuk saham big banks, penurunannya ini belum bisa kita prediksikan kapan berhentinya, karena sideways-nya pun memang belum terjadi. Nah, untuk BBRI hari ini ternyata masih ada net sell 268 miliar. Meskipun memang net sell hari ini lebih rendah dibandingkan net sell di minggu sebelumnya, namun tetap cukup besar nih untuk net sell asing di BBRI. Jadi gitu guys ya untuk saham BBRI, kalau misal teman-teman mau tambah muatan, cicil beli, saya rasa ini sudah berada di zona yang oke, tapi ingat ya, belinya bertahap saja, dicicil saja. Anggaplah ini adalah buy satu untuk averaging down. Nanti buy 2-nya masih ada beberapa zona support lagi, contohnya di 3.500 ataupun di 3.200-an. Jadi semakin dalam penurunannya, artinya memang belum ada peluang untuk rebound, guys. Dan itu pun akan berbanding ya dengan akumulasinya. Kalau misalkan akumulasinya mulai terlihat, ya otomatis ada potensi rebound. Tapi distribusi ini masih cukup besar, guys, sehingga penurunan yang lebih dalam masih berpotensi atau mungkin saja terjadi. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI juga semakin dalam ya. Hari ini lanjut turun 1,16% di level Rp4.260 per saham. Sepertinya untuk big banks ini masih berpotensi untuk bisa turun kembali. Sehingga teman-teman harus menyediakan cash untuk beli di harga yang lebih murah lagi nantinya. Untuk Bank Mandiri kita lihat masih ada distribusi terutama dari ZPBK. Meskipun jika kita perhatikan ada beberapa investor asing yang akumulasi ya, tapi memang mayoritas atau lebih besar value untuk net sell-nya hari ini. So, untuk Bank Mandiri, jika kita perhatikan BMRI ini net sell 112 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan net sell hari Jumat lalu, tapi memang masih cukup lumayan ya untuk angkanya ini. Sehingga untuk Bank Mandiri pun, ya sebelum nanti adanya sideways, mungkin teman-teman bisa mencicil beli dulu guys, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru pokoknya. Ini lebih baik teman-teman cicil perlahan-lahan saja, karena kan kita tidak tahu nih di mana area terendahnya. Setidaknya kalau misal ada sideways, kita bisa beli di area lower low-nya.
Next, ada BBNI yang hari ini juga lanjut turun 0,9% di level Rp4.000 per saham. Jika teman-teman perhatikan sebenarnya ada support yang lebih dekat yaitu di 3950, tapi di zona sekarang juga ini adalah angka yang genap ya untuk BBNI yaitu di 4.000. Dan hari ini pun masih ada distribusi terutama dari asing, ada ZPB, KAK, dan lainnya. So, investor retail masih terpantau masuk akumulasi untuk saham big banks termasuk BBNI ini. Jadi, ya lagi-lagi ingat ya, jangan all in guys. Lebih baik kita bertahap agar setidaknya nanti kita bisa buy di harga terendah. Nah, untuk BBNI kita cek hari ini net sell 68,4 miliar, sedikit membesar ya distribusinya dibandingkan minggu lalu. Jadi tetap harus waspada di mana big banks masih ada peluang untuk turun. Sedangkan untuk BBCA jika kita perhatikan memang sudah berada di zona oversold dan hari ini pun koreksinya tipis 0,3% saja di level Rp7.500 per saham. Jika kita perhatikan di minggu lalu itu sempat sideways, tapi distribusinya masih terlihat guys, terutama dari investor asing. KZAK SQBK ya meskipun memang sudah mulai sideways tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja turun kembali ke 7.200 atau malah jebol di bawah support ini. Maka untuk overall big banks kita samakan ya persepsinya, belum ada akumulasi yang besar sehingga masih ada potensi untuk turun. BBCA per hari ini ada net buy di 74,3 miliar. Ya oke lah, lumayan lah untuk angkanya meskipun memang tidak terlalu besar dibandingkan minggu lalu ya, tapi ya otomatis kan belum ada akumulasi lanjutan. Tapi memang kita perhatikan retail ini beberapa sempat ada yang jual juga ya untuk hari ini. SQXL terpantau jual, sedangkan beberapa lainnya masih ada yang akumulasi di 7.400-an. Jadi untuk saham big banks ya kesimpulannya teman-teman harus, bersabar setidaknya sampai dividen di tahun depan. Semoga nanti dividennya pun lebih baik ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau lebih besar lah. Karena kalau misalkan dividennya lebih besar otomatis itu menandakan bahwa bisnis perbankan semakin hari semakin bagus dan profitnya semakin besar. Tapi tentunya sebentar lagi kan akan rilis nih kuartal 3 laporan keuangan yang nanti teman-teman bisa akses dan bisa baca langsung ya di Sekuritas atau mungkin langsung di websitenya perusahaan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh prospek saham yang sedang teman-teman invest, itu apakah, masih layak untuk invest jangka panjang? Alhamdulillah. Masih layak untuk teman-teman invest jangka panjang atau ada saham yang secara fundamental jauh lebih baik? Karena kita melihat yang cukup booming ya beberapa waktu ini adalah saham-saham komoditas, saham-saham akuisisi, ya. Lalu ada juga saham-saham konglomerasi. Nah itu saya rasa pergerakannya lebih ini, lebih, liar lah atau lebih, apa ya, bisa dibilang lebih volatil guys, lebih menarik gitu ya, dibandingkan kita, hanya diam di satu tempat saja. Tapi tergantung ya, kembali lagi semua keputusan investasi itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke guys, kita melihat ada beberapa saham yang hari ini cukup menarik ya. Di sisi lain memang hari ini banyak sekali ditopang lah oleh kenaikan saham-saham Konglo. Jadi teman-teman yang pegang saham Konglo dan belum take profit pastinya senang sekali hari ini ya karena harga sahamnya lanjut naik lebih tinggi lagi. Dan kita lihat untuk MAPI guys, MAPI hari ini menyentuh MA50 dan berpotensi akan nge-swing lagi ke area high-nya dengan kenaikan yang masih cukup tipis 1,7% saja di Rp1.175 per saham, namun akumulasinya sudah lumayan bagus ya, terutama dari BK, TP, dan juga CC. Kita lihat untuk MAPI. MAPI hari ini di net buy asing 6,2 miliar dan minggu lalu pun memang net buy-nya ini cukup rutin guys. Jadi untuk MAPI sendiri, teman-teman yang sudah buy di area low-nya itu sekitar 1.100 sampai 1.140 ya kemarin. Nah ini masih bisa atau masih layak untuk di hold karena sejauh ini akumulasinya masih sangat rutin. Lalu ada auto, saham-saham, Astra Group ya seperti Astra International, lalu United Tractors, Auto, dan mungkin nanti ada AALI yang akan bagi dividen interim. Jadi teman-teman yang masih hold dari harga bawah dan mungkin sudah hold sejak lama ya sudah bertahun-tahun juga, sudah paham lah ya, bulan Oktober adalah bulannya dividen interimnya Astra, Group
ya, banyaklah, ada Astra Auto Parts ya, termasuk auto ya, Astra Auto Parts, sorry, UNTR ya, ASII maksud saya, Astra International dan lainnya. Jadi untuk auto sendiri kita lihat ada di, akumulasi terutama dari BB, ZP, CCAK, BQ. Memang sebelumnya kan, sideways. Jadi ada asing yang jual pun wajar ya, dan memang di minggu lalu pun asingnya, beberapa sih ada yang jualan. Tapi per hari ini mulai ada akumulasi kembali, terutama dari asing netbuy 748 juta. Meskipun memang belum terlalu besar ya, belum menyentuh 1 atau 2 miliar, tapi kita melihat ini bisa menjadi awal rebound-nya auto, terutama dari level sekarang. Dan semoga saja melanjutkan fase uptrend karena sejauh ini pun kita lihat masih mampu bertahan di atas MA50. Lanjut, ada saham INTP yang juga menunjukkan tanda-tanda rebound dan, berpotensi melanjutkan fase uptrend atau kenaikan. Hari ini naik 3,4% di level Rp6.775 per saham. Adanya akumulasi terutama dari asing membuat INTP bisa naik. Ada BBKZA, IBK, dan juga AK sebagai top buyer dari INTP hari ini. Jadi untuk INTP sendiri kemarin hari Jumat ya, itu ada netbuy 2,1 miliar. Hari ini juga sebenarnya netbuy 2,6 M, sedikit lebih besar dibandingkan hari Jumat lalu dengan kenaikan 3,4%. Saya melihat adanya potensi untuk INTP ini bisa kembali dinaikkan oleh investor asing. Seperti yang tadi saya bahas ya, bahwa hari ini yang naiknya cukup tinggi adalah saham-saham konglomerasi, termasuk saham CDIA. Di mana waktu itu kita sempat cuan di CDIA dan, juga berhasil jual di harga yang cukup tinggi. Jadi untuk masuk lagi mungkin kita harus menggunakan strategi trend following ya. Dan teman-teman yang kemarin sudah entry buy di 1.600 sampai 1.700, congratulations, ya ini tinggal menunggu naik saja dan hari ini pun naik 15,6%, close di Rp2.000 per saham. Untuk CDIA kita lihat ada normal akumulasi, terutama dari AKMG, BKCP, dan juga TP. Untuk retailnya banyak yang jual, guys. Nah, biasanya ketika investor retailnya banyak yang jual, sedangkan asingnya sudah kadung masuk banyak, itu biasanya dinaikkan lebih tinggi lagi, guys. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misal teman-teman terlalu FOMO atau tidak mengukur resiko, kemungkinan besar bisa saja nyangkut gitu ya. Jadi untuk CDIA sendiri hari ini netbuy cukup besar di 150 miliar dengan kenaikan 15,6%. Kita sih masih cukup yakin untuk, teman-teman yang mungkin mau BSCP atau trend following, saya rasa masih ada peluang, tapi tetap ya semua resiko itu ada dalam berinvestasi atau trading, tetap ada risikonya, guys. Oke guys, langsung saja kita rekap ya. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ternyata ada Cuan ya, saham Pak PP dengan kenaikan 11%, lalu CDIA dengan kenaikan 15%, ada BRPT Brand. Teman-teman bisa perhatikan, asing ya, melakukan akumulasi terhadap Cuan, CDIA, BRPT Brand ini sudah cukup untuk menaikkan IHSG tanpa perlu mengakumulasi saham big banks. Itulah kenyataan di hari ini. Ya, di hari ini, di detik ini, bahkan di tahun ini, di mana teman-teman harus menerima fakta bahwa IHSG bukan hanya ditopang oleh big banks, tapi juga ditopang oleh saham-saham dengan market cap besar. Dan saham dengan market cap besar itu bisa dari saham apapun, tapi yang sedang terjadi memang adalah saham konglo. Lalu ada saham Toba yang hari ini juga diakumulasi dengan kenaikan 6%, lalu ada INRG, WIFI, Kalbe Farma, BRMS, Astra International, Archie ya, saham-saham sektor emas hari ini lanjut naik dan manggung. Archie naik 13%, PSAB naik 9%, lalu ada saham Telkom, Ratu, Emas, PGO, ICBP, HMSP, dan HRTA. HRTA hari ini naik tinggi 12,2%. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.